kau punya jangan pesan apa saja. kalau Nggak bagas boleh Udah. Si Anda ini kalau Yesus mati, kenapa? Apa masalahnya? cuci ambil timun baru gosok-gosok dia, jangan kau Nggak boleh ngomong kayak begitu, Bang. Tuhan. Nggak boleh ngomong kayak begitu, Bang. Ajaran kasih, Yesus ajarkan kasih, nggak ajaran kasih kayak gitu. Malulah. Kalian keluar-keluarkan Kalau tidak ajaran kasih. mengerti, jangan omong-omong kritik punya Alkitab, baru Saya kau. di sini, Bang, temanya Yesus mati diracun. Nah, kamu buktikan kalau Yesus bukan mati diracun. Ya Bu, kalau Yesus mati diracun, apa masalahnya? Masalahnya, ayo kita buktikan. Dia mati disalib atau mati diracun? Kalau mati Dia diracun, mati ya menjelaskan. Dia mati diracun di atas kayu salib Sabar tidak. dulu, Bang. Abang sabar. Saya selesaikan dulu sama Pak Johan. Pak Johan, sekali lagi kalau Anda mau diskusi, tolong tunjukkan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Karena ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus hanya Ya, cukup mute aja dia, Bu. Mute aja dulu. masalah kelamin. Sebentar dulu, Bang. Tidak boleh kau ajar-ajar kami punya Tuhan, babi kau. Tuhanmu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Suara kau nggak usah digitu-gituin lah. Ya, ini temanya. Yesus mati diracun. Ya, Ya, sebentar. Halo, Denny. Iya, halo. Ya, agama apa, Bang? Ya, saya Nasrani Kristen. Ya, silakan buka kameranya biar kita diskusi. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan. Oh, saya nunggu Zumanya aja katanya. Tadi ada Zuma kok, ada ini keluar lagi ya. Beliau ibadah. Kalau begitu, kalau mau nunggu, aku ganti si Juma, Bang. Aku ganti si diam Juma. dulu kau. Buka kameranya, Bang. Gimana Zuma kenapa? Beliau lagi sholat. Oh ya, setelah sholat sudah tidak apa-apa. Oh ya udah, buka kameranya, Bang. Silakan di mute. Buka kamera, silakan di mute biar saya diskusi sama Lady aja. Kalau tidak, saya turunkan. Halo, Bang. Ya, Pak Doha. Ini temanya Yesus mati diracun. Di mana Yesus mati diracun? Ketika dia minum anggur asam. Diracun. Anggur asam dicocol bunga karang. Bunga karang adalah racun yang mematikan. Dari mana data itu kau ambil itu? Kamu ada video di situ nggak? Kalau nggak ada, percuma saya tunjukin. Ya, Kristen Protestan silakan buka kameranya deh. Nih. Jangan membalikkan fakta kau, Nora. Aduh. Loh, kok membalikan fakta? Buka Yohanes 19. Ayo, kita buka Yohanes 19. Yohanes 19. Mati diracun. Iya, silakan buka Yohanes 19. Yang mati disalib itu siapa?
Buka dulu Yohanes 19. Yohanes 19 saya bacakan 30 ya. Ini perikopnya Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu di mute. Saya bacakan ya. Bunga karang. Oke. Lucu memang orang ini ya. Loh, silakan dibantah dong. Gimana aku membantah? Sejarahnya pun pertanyaanmu pun nggak ada. Tahu aku masalahnya mati diracun. Mati disalibnya Tuhanku. Tapi ketika dia minum anggur asam itu dicocol bunga karang, dia langsung mati. Berapa kali rupanya Yesus mati? Loh, kamu baca, di mana ketika Yesus disalibkan dia mati? Di mana? Matinya Kak Nora, Di mana matinya. pada waktu dia dipaku tangannya, lambungnya ditombak, dia mati itu di mana? Tapi setelah dia minum anggur asam dicampur dengan bunga karang, dia mati. Kanora, Nih, Kanora, sebentar dulu. Enggak, jangan off cam, on cam. jangan ngarang Kanora. Itu Aduh. bukan diracun. Bukan Bibel itu. Sekarang Nora. begini, Ah. Kristen, Memang carikan betul. satu data, Memang mulai betul, dari itu Matius ayatnya. sampai Yohanes. Tapi Dengarkan itu saya dulu. memang Carikan belum satu data. bisa. Dengarkan saya dulu. Carikan satu data. Ketika Yesus disalibkan, lambungnya ditombak, dia langsung mati. Di mana? Di mana? Jangan kalian diam aja dong. Oh. Giliran saya kasih data, kalian bantah. Tapi kalian nggak mau tunjukkan apa data bantahannya. Gimana nih? Mutar-mutar si Nora ini. Kadang ditombak, kadang minum anggur Saya asam. minta begini loh, Pak Doha, dengarkan saya ngomong. Dari Matius sampai Yohanes, di mana datanya Yesus mati itu karena disalibkan. Aduh. Kok aduh? Nggak pakai data itu. Itu sejarah itu. Terbukti itu, fakta itu, fakta. Caranya kamu baca di mana? Aduh. Tanya sejarahnya kamu dapat di mana? Kalau kamu Tak tidak terlalu membaca, dari mana kamu tahu itu sejarah? Pertanyaanmu itu dari narasimu sendiri kau bawa. Maaf, saya di sini pakai data ya. Yohanes 19:30, ketika Yesus mengatakan dia haus, dia diberikan anggur asam dicocol bunga karang. Pakai hisop baru dimasukkan, tempelkan ke mulutnya. Sesudah itu apa? Dia mati. Di mana katanya dia ditombak, tangannya dipaku, kakinya dipaku, baru dia mati? Di mana tertulis? Bunga karang itu adalah racun. Racun yang sangat mematikan, yang biasa dipakai oleh prajurit Romawi untuk menghukum. Coba cari dulu. Nih, banyak bunga karang sponsor memproduksi senyawa racun alami untuk pertahanan diri. Karena hewan tidak bisa bergerak, mereka menggunakan racun agar tidak dimakan predator dan untuk bersaing merebutkan ruang. Racun ini juga sedang diteliti dunia medis untuk antibiotik atau anti kanker. Nah, ini racun. Bagaimana mungkin dia dipaku, ditombak, langsung mati? Nggak ada. Itu butuh berapa hari sampai habis dulu dia punya darah. Orang dia diracun kok. Kanora,
Kanora. Begini Kristen, kamu bantah saya pakai data. Jangan bantah saya Kanora dia disalibkan. Betul, dia disalibkan. Tapi bukan karena penyalipan itu dia mati. Coba, kalau nggak salah ada tertulis. Tertulis apa? Kamu nge-lag loh. Aduh. Ada tertulis. Kamu nge-lag. Carikan sama saya. Enggak, saya nggak mau. Kamu nyarikan sama saya. Carikan saya. Yohanes 19 ayat 34. Kalau kakak tanya tentang itu. Yohanes 19 nomor 30, dia di situ sudah menyerahkan nyawanya. Gimana sih ini? Yohanes 19:30 dia sudah menyerahkan nyawanya. 34, kakak bukan 34. Nih ya, coba Matius 27. Coba kamu baca. Kamu ada di situ data nggak? Kalau nggak saya turunkan lagi deh. Saya tidak mau di sini saya yang baca, tapi kalian tidak ada tunjukkan data. Bukan. Ini bukan diskusi namanya. Ini modal congor. Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19:30, Yesus sudah mati. Yohanes 19:30, Yesus sudah mati. Matius 27, nih dengarkan saya ya. Matius 27 nomor 47. Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ah, udahlah, turunlah, saya capek. Udah, kau turunlah. Kalian kalau yang hanya modal congor nggak usah lah, ya. Ya, saya dari tadi pakai data di sini. Kalau hanya bilang nah, saya juga bisa kok. Saya juga bisa. Saya di sini pakai data dari tadi. Congor. Yang halo, yang Kristen. Halo. Mana yang Kristen, silakan buka kamera. Ntar Bu. Oke. Ini yang di sebelah Brembo. Halo. Gak usah di mute bang. Saya di sini mau diskusi, bukan mau mute. Yande. Assalamualaikum. Siapa pakai masker dulu di saya? Kalau yang Islam turun ya. Ya silakan pakai masker, terserah kamu pakai masker atau tidak. Ya buka kameranya. Tapi minta tolong ya. Di sini pakai data ya. Kalau saya saja yang membaca data, saya nggak akan mau. Apa Dora kau omongnya tentang cuki saja kau? Udah buka kameranya aja, nggak usah ngomongin Cuki. Kalau ngomongin Cuki, Tuhan kamu keluar juga dari lubang Cuki. Cuki kampung Pepe kau itu. Buka kameranya, jangan begitu dong. Kalian bangga kali ngomong bahasa kotor. Cuki Pepemu itu. Kamu bisa Abang, nggak boleh ngomongin kelamin bang. Tuhan kamu keluar dari kelamin kok. Cuki Pepemu, jangan menghina Tuhan saya, anjing. Saya tidak ada menghina Tuhan kamu. Saya bilang Tuhan kamu mati diracun. Wah, Kau terima bantah, saya punya data toh. Jangan kau punya saja. Kalau Udah. Si Anda ini kalau Yesus mati, kenapa? Apa masalahnya? Cuki ambil timu baru gosok-gosok dia, jangan kau. Gak boleh ngomong kayak begitu bang. Gak boleh ngomong kayak begitu bang. Ajaran kasih, Yesus ajarkan kasih, nggak ajaran kasih kayak gitu. Malu lah. Kalian keluarkan Tidak aja. mengerti, jangan omong-omong kritik punya Alkitab. Baru kau. Di sini bang, temanya Yesus mati diracun. Nah kamu buktikan kalau Yesus bukan mati diracun. Ya Bu, kalau Yesus mati diracun, apa masalahnya? Masalahnya, ayo kita buktikan.
Dia mati di salib atau mati diracun? Kalau mati diracun ya mengenaskan. Dia mati diracun di atas kayu salib juga. Sabar dulu bang, abang sabar. Saya selesaikan dulu sama Pak Johan. Pak Johan, sekali lagi kalau Anda mau diskusi, tolong tunjukkan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus. Karena ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus hanya cukup Mute aja dia, Bu. Mute aja dulu. masalah kelamin. Sebentar dulu bang. Tidak boleh kau ajar-ajar kami punya Tuhan, babi kau. Tuhanmu siapa? Tuhanmu Udah, itu Tuhan Cuki. Bu. Tuhan Cuki. Oh Tuhanmu itu. Oh iya memang lah. Tuhan kamu kan keluar dari lubang cuki. Gimana kau ini? Ya kan Allah datang meniup di vaginanya Kau dapat Maria. apa di surga sana? Kau dapat Kalau apa di meniup itu surga masih sana? mending daripada ada Tuhan yang merobek vagina gimana? Kalau seandainya ada Allah yang datang meniup-niup di Loh, rahimnya sebabkan roh manusia itu gimana? ditiup loh. Jadi maksud kau, lah yang lebih ganas lagi Tuhan kamu keluar dari lubang vagina gitu loh. Jadi gini, oke. Jadi gini Bu, Ibu setuju bahwa ada salah satu. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya dulu sama kamu. Jangan Saya Anda tanya dulu sama bertanya kamu. terus Bu. Ini kenapa Diam Kristen dulu. Kristen ini? Satu-satu Bu, satu-satu ngomong. Ajaran kayak begini. Saya tanya dulu sama Satu-satu. kamu. Jadi Saya ibu tanya ini dulu sama setuju. kamu. Hei, saya tanya dulu sama kamu. setuju. Kamu dilahirkan ibumu keluar dari lubang mana? Ya, oke. Itu yang keluar dari lubang itu manusia apa Tuhan? Ya, Kamu diam jawab dulu, saja. diam. Saya tidak menghujat di sini. Ya, ini saya mau jawab. Keluar dari lubang itu manusia apa Tuhan? Ini saya mau jawab ini. Gimana Silakan saya mau jawab? Tuhan. Saya ngomong. Diam, oke? Tutup mulut. Jangan anjing mengatur saya yang mengatur anjing. Jangan pernah anjing mengatur saya. Kamu atur, kau punya bapak, kau punya mama, kau tanya kau punya bapak, kau punya mama. Hei mama, waktu kau lahirkan saya, itu keluar dari lubang mana? Masalahnya kenapa? Ada Tuhan keluar dari lubang itu dituhankan. Ada manusia yang keluar dari lubang itu dituhankan. Saya di sini tidak menghujat. Dari tadi saya minta data di mana Yesus itu mati di salib. Bukti Yesus mati diracun itu ada dalam Matius 27, Yohanes 19. Saya di sini tidak mau menghujat. Kita tidak diperbolehkan menghujat sesembahan tanpa adanya ilmu. Itu dalam Al-Quran kami. Saya pakai ilmu. Bibel kau yang mencatatkan Tuhan kamu mati diracun. Kalau manusia mati diracun itu wajar. Kan kalian selalu memframing. Nabi kau Nora mati diracun. Di mana Nabi kami mati diracun? Tapi saya bisa membuktikan Tuhan kamu mati diracun. Terus kamu datang naik ngomong selangkangan. Tidak boleh Bapak. Tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh ya Bang ya. Ya, kalau Allah meniupkan roh itu wajar. Dihembuskan. Begitu loh. Terus roh itu masuk ke dalam janin. Jadi manusia. Manusia itu keluar dari selangkangan. Yang keluar dari selangkangan itu manusia. Anak manusia ya manusia. Anak binatang ya binatang, kawan. Jangan kau jadikan manusia keluar dari selangkangan jadi Tuhan. Itu tidak boleh. Nggak boleh ya. Itu penghujatan bagi Tuhan. Makanya kami tidak bisa menyamakan Tuhan kami dengan apa? Manusia. Dengan makhluk tidak boleh disamakan Tuhan kami. Sangat hina nanti. Hina kawan. Naikkan derajat Tuhan kamu kalau bisa. Ya. Naikkan setidaknya sedikit. Jangankan Tuhan ya. Nabi aja kami naikkan derajatnya. Nggak mungkin kami hinakan dengan mati terkutuk seperti itu. Makanya Nabi Isa tidak pernah yang kami katakan itu disalibkan. Pasti diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat? Sungguh hina kalau ada mati. Nabi itu mati dalam keadaan disalib. Itu terkutuk namanya. Sebab orang yang mati disalib itu tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Itu sebab sudah dikutuk oleh Elohim. Kau lucu sekali kau. Kita di sini diskusi pakai data, bukan pakai congor. Kalau congor itu anjing. Ya Bu, ya diam dulu, diam santai, relax. Kan Ibu ngomong. Siapa yang nggak santai? Saya dari tadi bilang ini, ayo buktikan Aku Yesus. santai, Ibu yang turunin saya, bukan saya turun sendiri. Ibu tidak santai, makanya Ibu turunin saya. Ya, lebih bagus saya blok kamu. Dah, diam. Halo Dokter Wira. Jangan kau atur saya di sini. Jangan kau atur saya. Saya di room Bang Zuma, saya moderator, saya berkuasa di sini sekarang. Kau pakai helm, saya aja tidak perlu pakai helm kayak kau. Kalau mau mabuk kau pergi kau ke Bakter Tuak sana. Kalau nggak ada uangmu beli tuak, setidaknya beli apa aja kau? Racun. Halo Dokter Wira.
Halo dokter. 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 Saya tidak perlu panas di sini. Yang kepanasan siapa? Yang kepanasan adalah manusia yang menyembah ternyata Tuhan yang mati diracun. Tuhan saya tidak perlu mati seperti itu. Tuhan saya tidak pernah mati. Kau datang naik-naik, kau bilang cuki-cuki. Tuhan kamu keluar dari lubang mana, kau nggak sadar diri, toh? Malulah kau dengan dirimu sendiri. Saya peringatkan kepada oten-oten, jangan pernah mengomongkan lubang-lubang kemaluan ya. Saya di sini tidak ada dari tadi membilangkan tentang selangkangan. Mulut saya rem tentang membilangkan selangkangan. Karena manusia keluar dari selangkangan itu ada dari rahim seorang ibu. Kau keluar dari selangkangan rahim seorang ibu, kau naik bilang cuki. Kau seperti membilangkan cuki lupung mama toh. Memang pemakan babi seperti itu. Muncul ajaran kasih apa kau? Hina kau. Lebih hina lagi ada manusia dituhankan keluar dari lubang najis. Jangan ajarkan saya tentang hina-hina. Ya. Halo. Halo Mbak, Ya, selamat siang. Ya, silakan open kamera Bang. Agama apa? Ya, buka kamera, agama apa kita bahas. Yesus mati diracun. Yesus itu tidak ada. Yesus itu di dalam diri kita manusia, semua orang. Tidak ada Tuhan di atas tanah, tidak ada Tuhan di mana. Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita berbuat baik sama orang, kita lah Tuhannya. Kalau ada Tuhan dalam diri kau, kenapa ada manusia ya? Jadi manusia yang mati diracun, yang mati terkutuk, yang mati disalib itu siapa itu? Bukan Tuhan itu. Semua kelakuan tuh setan dan iblis semua itu kelakuannya, gitu. Jadi Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, Tuhan kamu mati diracun. Jadi Tuhan itu tidak ada satu bilang. Yang saya tanya ini Tuhan kamu Tuhan itu diracun kah? Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, Tuhan Bapak? Yesus itu Yesus kita semua, bukan Yesus punya kami, enggak. Kamu juga punya Yesus itu, kita semua punya. Saya punya Yesus, Tidak ada saya Tuhan punya di mana, tidak ada Tuhan itu cuma. Saya punya Yesus, tidak saya jadikan itu cuma Tuhan. satu. Tuhan, Sabar dulu, Bapak Tuhan itu Lodi, cuma Bapak Lodi, satu. kalau kita Tidak ngomong ada itu Tuhan satu, dua di Bapak dunia Lodi. ini. Bapak Lodi, kita ngomong itu satu-satu. Bapak Lodi punya jaringan Ya. jelek. Ini jadi suara mantul-mantul Bapak Lodi. Nah, di sini masalahnya Bapak Lodi, yang kita bahas apakah Yesus mati diracun atau mati disalib. Bapak Lodi silakan jelaskan saja menurut keimanan Bapak Lodi toh. Saya terima, nanti saya bantah lagi pakai data. Karena saya punya data Matius 27 dengan Yohanes 19, Yesus itu mati bukan karena disalibkan, bukan karena ditombak lambungnya, bukan karena dipaku tangannya, tetapi karena mati diracun Bapak Lodi. Coba Bapak Lodi baca. Ketika dia habis minum racun itu, anggur asam itu, dia langsung menyerahkan nyawanya. Artinya di situ bukan karena penyalipan Bapak Lodi. Jadi penyalipan itu terbantahkan kalau di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Jadi menebus dosa bukan karena disalib Bapak Lodi, tetapi penebusan dosa kalian karena diracun. Itu bagaimana Bapak Lodi? Terima kah? Bapak Lodi terima? Ternyata penyalipan itu bukan untuk penebusan dosa. Tetapi penebusan dosa itu dikarenakan mati diracun. Jadi harusnya racun itu jadi simbol, bukan salib jadi simbol, toh? Bukan salib jadi simbol. Coba berpikir, apa tujuan Yesus mati disalib? Katanya menebus dosa manusia. Makanya sekarang banyak orang-orang Kristen memakai tanda salib di apung leher, di dinding rumahnya ditempel itu manusia ada di kayu berbentuk salib, terus di gereja pun sama seperti itu. Tapi ternyata tidak. Yesus mati bukan karena disalib, tapi Yesus mati karena diracun. Jadi tolong cari bunga karang, itu bunga karang ada di dasar laut. Bapak Lodi, nah itu bikinkan di dinding Bapak Lodi. Jadi penebusan dosa bukan karena disalib, tetapi penebusan dosa karena diracun. Bapak Lodi, Bapak Lodi perbaiki dulu lupung jaringan Saya nggak bisa ketawa saudara-saudara ya.
Karena kalau saya ketawa nanti dibilangnya saya nenek lampir. Jadi ya begitulah. Iya. Cicak-cicak di dinding, Nora botol. Saya tidak botol. Coba kalian berpikir, kenapa mesti ada tanda salib? Tanda salib ini, Yesus katanya bukan mati di salib, tetapi mati diracun. Cuman, memang hukumannya adalah hukuman salib. Tapi kalau mati, mati diracun. Jadi, penebusan dosa itu bukan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib bukan mati karena tersalib, tapi mati karena minum racun. Dia diracun. Ini ada ini tangan siapa yang berani meracun Tuhan ini kurang ajar betul ya. Betul toh? Ini presiden saja tidak ada yang berani menampar, ini datang orang berani pula tangannya meracun menampar Tuhan. Halo Kristen. Ah kan? Ini jaringan saya yang jelek atau jaringan siapa ini? Bapak Lodi naik lagi Bapak Lodi ya. Bapak Lodi kalau beli paket jangan 3 giga Bapak Lodi, beli yang langsung 100 giga. 100 giga itu murah, palingan berapa? 150.000. Itu sampai 1 bulan itu puas Bapak Lodi, nanti naik ke room ini terus bertanya-tanya. Allahu Akbar. Gak ada nih hotel yang mau naik. Saya lihat, nih lunas, Akyong. Halo, selamat sore kan orang. Ya, selamat sore. Silakan open cam. Budiono. Halo, Budiono. Ya, lunas. Nah, Lunas, Yesus mati diracun. Yohanes 19:30, Matius 27 nomor 47 sampai 48 49. Coba dibaca. Yohanes aja lah, Yohanes. Kenapa kok nggak mau baca Matius? Bukan, saya sudah buka Yohanes ini maksudnya. Yohanes 19:30, kau baca dulu. Iya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Coba buka Matius 27 ya. Buka sekali lagi. Matius 27 mulai dari 48 49. Coba. Tunggu bidat yang mati itu mati. Udah baca dulu. Baru nanti kau cari foto sama saya. Matius 27 mulai dari 48. Dari 48 sampai 49 coba. Hmm, 48 dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke anggur asam, lalu mencucurkannya pada batang bulu dan memberikan ke mulutnya. Ya. Nah, terus setelah itu baca selanjutnya. Setelah itu apakah dia masih hidup atau sudah mati? Tetapi 49-nya kan, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Nah, 50 Yesus berkata pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya, mati dia kan setelah minum anggur asam. Tapi kan dia menyerahkan nyawanya, bukan dia mati tidak. Dia mati tidak. Habis minum kan mati memang, tapi kan bukan bunga karang. Loh, dari mana orang minum anggur asam langsung mati? Itu dicocol bunga karang loh. Coba kamu cari bunga karang itu apa? Bunga karang itu racun mematikan. Masa orang haus dikasih racun?
Coba cari. Bunga karang adalah racun mematikan. Betul tidak? Tunggu. Ya. Bang Lunas. Kristen, kalau kamu menjawab tolong pakai data ya. Saya malas kalau di sini begini Bu Nora, tapi nggak ada data kau tunjukkan. Saya nggak mau nggak pakai data. Lunas, orang itu tidak bisa membedakan yang namanya. Kau jangan dulu ganggu si Lunas, Kristen. Tadi saya katakan datanya tapi enggak. Ya, coba baca Lunas. Tadi di internet bunga karang adalah racun mematikan. Tadi saya kasih data tapi nggak mau dibaca. Coba. Kamu bacalah datamu. Masa saya yang baca datamu? Terus kamu naik ke sini ngapain kalau saya yang baca datamu? Ya sekalian orang yang penontonnya juga biar tahu orang itu. Lah, betul. Tapi kamu bacakan datamu. Saya tadi bacakan data saya. Gimana Lunas? Kamu baca dulu Lunas. Bunga karang Mana itu yang adalah mau racun dibaca? mematikan. Bacakan, Ya, Bang. kamu baca bersuara dong, biar netizen juga dengar. Diam dulu Kristen. Makanya Kristen. orang Kristen berdebat seperti ini. Lunas. Lah pemikir Coba baca. Bunga karang bisa adalah racun mematikan. dinormalkan ini. Ini nggak bisa dia nih apa? Ini ya. Ya toh. Coba baca. Bunga karang yang disebutkan dalam Alkitab atau bunga karang kudus ini digunakan bukan untuk meracuni Yesus, melainkan sebagai alat untuk memberikannya minum saat ia berada di atas kayu salib. Kamu baca bunga karang itu apa? Kok bunga karang itu adalah itu definisi dari Bible kau? Yang mana orang terima lah? Bukan. Yang kau jabarkan kan penjelasan dalam Bible kau. Nah, bunga karang adalah spons atau adalah hewan laut Ajal Bang Lunas purba yang ada yang hidup di dasar laut. Nah, toh Capek kali lah memang. organisme ini tidak memiliki organ tubuh seperti otak atau jantung. Ini sudah baca loh. Bunga karang. Saya bilang cari di situ bunga karang adalah racun. Dia racun atau bukan? Gimana sih kamu? Begini saja lah, bunga karang adalah kan begitu. Kok langsung ke racun-racunnya begitu? Loh, bunga karang itu memang racun. Bukan. Di sini tidak racun. Bunga karang adalah sebuah karang atau dalam kurung spons adalah hewan laut multiseluler purba dari filum Poriferae yang hidup di dasar laut. Organisasi ini tidak memiliki organ tubuh seperti otak atau jantung dan tubuhnya berpori agar air dapat melewatinya untuk menyerap oksigen serta makanan. Kau tuh. Istilah bunga karang dapat merujuk pada beberapa hal berbeda tergantung konteksnya. Hewan laut, bisa juga jaringan tumbuhan. Konteks sejarah bunga karang kudus. Dengar ya. Bunga karang, tidak semua bunga karang memiliki racun mematikan. Namun, beberapa spesies karang hias tertentu mengandung palitoksin, salah satu jenis racun non-protein paling mematikan di dunia. Nah, Ini baca apa sih? Mana yang kita percaya ini?
Di sini pun ada juga bunga Sekarang karang. pertanyaannya begini, setelah dia minum anggur asam yang dipakai dengan bunga karang, kenapa dia langsung mati? Nah, memang sudah waktunya mati. Dia menyerahkan nyawanya. Tapi kenapa waktu ditombak lambungnya dia tidak mati? Dia belum menyerahkan nyawanya. Yesus ini kan mati bukan karena ditombak, bukan karena diracun yang seperti host bilang. Dia menyerahkan nyawanya. Kan ada ayatnya itu. Loh, sekarang Dia menyerah. Ini pertanyaannya, loh, Bun. Ini lah, loh. dia menyerahkan nyawanya, mati tidak? Dia menyerahkan nyawanya. Dia sendiri Mati yang kan? menyerahkan. Mati kan? Iya, tapi dia yang menyerahkan Nah, nyawanya bukan karena pertanyaan saya- diracun atau disalib. Loh, sekarang Yesus mati disalib apa mati diracun? Matinya dia menyerahkan nyawanya pas disalib. Makanya dia mati. Dia menyerahkan nyawanya mati karena disalib atau karena diracun? Oke. Dia menyerahkan nyawanya saat disalib dan setelah minum anggur asam. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia mati karena disalib, dipaku tangannya, ditombak, atau karena memang minum anggur asam dicocol bunga karang? Bukan, dua-duanya bukan. Loh, sekarang di Yesus mana waktu dia disalib dia langsung mati? Kenapa? Di mana datanya pada waktu dia disalib dia mati? Yesus itu kan mati di kayu salib setelah minum anggur asam Emang mati itu di yang- kayu salib. Apakah ketika dia disalib itu, sebelum dia minum anggur asam itu, dia sudah mati apa belum? Belum, memang dia kan belum menyerahkan Nah, nyawanya. ketika dia minum anggur asam itu, kenapa dia langsung mati? Karena dia pikir semuanya sudah selesai. Karena begini loh, Bun. Begini, dia minum anggur asam itu dia penggenapan nubuatan di Mazmur. Alah, penggenapan nubuatan di Mazmur pula kau bilang. Ini, iya begini loh. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Sudah selesai itu artinya semua misinya sudah selesai, misi penyelamatan. Sementara minum Saya tidak anggur tanya, asam. saya tidak tanya Oke, misinya. oke. Saya nggak Oke. tanya misinya lunas. Yang saya Oke, tanya oke. begini. Pada waktu sebelum dia minum anggur asam, kan lambungnya ditombak, Oke. betul? Betul. Nah, kenapa dia nggak langsung mati? Belum mau dia, belum waktunya. Oh, belum. Oh, belum mau. Jadi sesudah minum anggur asam baru mau dia mati. Yesus minum anggur asam itu penggenapan nubuatan. Enggak, tunggu dulu. Itu. Jadi sebentar dulu. Kalau kau bilang dia waktu pas ditombak lambungnya dia belum mau mati, berarti dia milih harus minum anggur asam dulu baru dia baru mau mati ya. Betul. Nah, jadi penembusan dosa kalian itu bagaimana? Karena Yesus mati disalib atau Yesus mati diracun? Kok main racun-racun? Dia mati itu dia menyerahkan nyawanya. Penggenapan nubuatan. Sekarang begini. Yesus diracun atau bukan? Tidak. Loh, yang ngasih dia bunga karang itu siapa? Dia minum sendiri atau dia dikasih minum? Oke. Oke. Apakah semua bunga karang itu beracun? Jangan semua Tidak, bunga kan? karang, karena giliran dia minum bunga karang, dicocol bunga karang dia mati. Nah, pertanyaan saya, Oke. itu Yesus waktu dia bilang haus, dia dikasih sendiri, dia mengambil sendiri anggur asam dicocol bunga karang atau dia dikasih? Dia dikasih, tapi poinnya begini. Yang pertama. Dia dikasih, sabar. Berarti Oke. tunggu dulu, jangan poinnya dulu. Kalau dikasih berarti diracun atau tidak? Tidak, belum tentu. Loh, sekarang saya kasih kau minuman dicampur sianida, kau mati, kira-kira kau minum racun itu sendiri atau kau diracun? Dia itu tidak diracun, itu Kau jawab pertanyaan saya. Ketika ada orang mengasihkan minuman sama kita, di situ ada racunnya, itu diracun atau dia meracuni dirinya sendiri? kalau ada racunnya di situ. Kalau ada racunnya, berarti dia diracun. Cuman ini kan tidak ada racun. Loh, bunga karang itu salah Tapi di satu sini, racun mematikan, lunas. Oke, tapi tidak semua bunga karang itu racun Nah, sekarang mematikan. buktikan kalau
kalau Yesus ketika Yesus minum itu tidak mati. Buktikan di datanya di mana? Oke. Jadi yang pertama, semua bunga karang itu tidak Kau beracun. Ada yang buktikan di beracun, dalam tidak Bible beracun. kau Sepakat ketika dulu, kan? dia Sepakat minum dulu. anggur asam dicocol bunga karang dia tidak mati. Buktikan, jangan bilang saya akui itu. Tapi masalahnya ketika dia minum itu, dia langsung mati. Oke. Ya tunjukkan datanya dong. Jadi yang pertama, Yesus itu Saya bilang bukan pakai mati data di lunas. racun. Saya tidak mau asumsi kau. Pakai datanya mana? Aleh. Pakai data apa? Begini loh. Lunas. Jangan karena setelah minum. Saya akan bisa ngomong, Yesus itu tidak mati di salib, bukan karena penyalipan itu dia mati, bukan karena di salib itu dia jadi mati, tetapi karena minum anggur asam dicocol bunga karang. Saya sudah tunjukkan datanya. Kalau kau mau bantah saya, ternyata Yesus tidak diracun, bunga karang itu bukan racun, buktikan sama saya, itu baru betul. Kan begini, pembuktian Saya kalau kayak gitu saya mengorbankan bunga turunkan kau. karang itu beracun. Saya kalau gitu saya turunkan kau. Oke, tunggu. Kau bisa nggak menunjukkan sama saya? Tunggu. Kita sepakat bahwa bunga karang itu ada yang beracun, ada yang tidak, oke? Ya, saya sepakat. Nah, tapi ketika Yesus minum itu, dia langsung mati. Buktikan buktikan data sama saya, dia minum itu dia tidak mati. Tapi bukan berarti bunga karang itu yang beracun. Bisa nggak kau Karena tunjukkan dia di sama sini saya daripada saya menyerahkan turunkan kau? nyawanya. Saya tidak mau yang kayak begini. Saya tidak mau diskusi kayak begini. Begini loh, buktinya itu menunjukkan bunga karang tidak beracun. Iya, mana? Karena di ayat ini tidak ada jelasnya bahwa bunga karang itu beracun. Begitu. Kalau saya tanya, kalau gitu, kenapa ketika dia setelah minum itu dia langsung mati? Sudah selesai. Ya kenapa dia langsung mati? Bukan Misinya karena dia sudah ditembak. selesai. Sebenarnya Yesus mati di kayu salib karena disalib atau karena dia minum racun? Dia itu mati karena menyerahkan nyawanya, sudah dibilang berulang-ulang. Saya dipaksa, bertanya, harus Yesus karena racun. mati di kayu salib apa karena disalibkan atau karena dia minum anggur asam dicocol bunga karang? Dua-duanya tidak. Yesus mati karena menyerahkan Yohanes nyawanya. 19:30. Segala nubuatnya sudah terpenuhi. Ya Julius, halo Julius. Halo Kak, Ya agama apa? aku agnostik semi ateis Kak. Ya silakan buka kameranya. Oke, sebentar. Di sini apa yang mau Anda tanyakan kalau kayak gitu? Saya mau gini, tapi ini agak lari dari topik ya Kak ya. Ya, Saya mau bertanya, kenapa ya Kak ya agama Samawi selalu berdebat antar agama sesamawi itu sendiri? Dan di mana lucunya Samawi dengan mempertanyakan, Samawi? Ya di mana Ya, Kak? Samawi dengan Samawi, Bang? ya Kak, Di mana Samawi dengan Samawi berdebat? ini Kak, agama Samawi itu kan ada 3 kan Kak? Siapa aja, Bang? Iya nggak? Bener nggak? Siapa aja agama Samawi itu? Jangan bilang benar nggak? Saya kalau benar Nggak, kan Yahudi, Kristen, Islam, bener nggak itu? apaan Kristen Samawi? Agama Samawi nggak agama Abrahamik? Emangnya mereka agama Abraham? Abraham bersunat, mereka nggak bersunat. Abraham tidak makan babi, mereka makan babi. Itu Samawi. Kak, ini Kakak, maksudnya gini loh Kak. Apa kau Kakak Samawi bilang nggak sih, Bang? tahu agama yang sistemnya itu pewahyuan yang turun dari satu Kan. Agama ajaran dari langit. iya kan pewahyuan kan Kak? Iya, emangnya mereka Iya. Kristen terima wahyu dari mana, Bang?
Kristen dapat wahyu ya dari pewahyuan Kristen itu Yesus, sedangkan pewahyuan Yesus orang emangnya kakak Tuhan? ini Enggak. yang saya tidak tahu, Kak. Kamu mau bertanya atau kamu sendiri yang mau menjabarkan? Biar saya diam di sini, kamu jabarkan saja. Lah, aku tadi mau bertanya, kakak motong. Loh, bukan saya motong. Begini, kalau kamu bertanya, jangan bernarasi. Agama samawi kan ada 3, Kak. Itu bukan bertanya kamu. Kamu sudah membuat satu statement. Agama samawi itu ada berapa, Kak? Itu pertanyaan. Makanya saya tanya, emang samawi bertanya dari itu mana? bernarasi, Kak? Apakah kan itu bertanya tuh, Kak? Agama samawi kan ada 3. Kan tanya itu. Bukan. Agama samawi ada berapa, Kak? Nah, baru saya ngomong. Ah, kalau gitu coba. Bagaimana Ada saya berapa, bilang Kak? begini? Agama samawi ada 3 kan, Kak? Nah, kamu kan sudah mengatakan samawi ada 3. Makanya saya tanya lagi. Loh, kalau 3 itu apa saja? Sekarang ini kakak bilang Kristen nggak agama samawi ya? Tidak, saya bilang. Bahkan Kristen ini siapa yang bawa? Emang Kristen ini agama? Coba bukti. Emang nggak agama, ajaran. Loh, kamu ini mau bertanya soal apa sih, Dek? Ini, Kak, makanya tadi kakak langsung kakak potong. Kayak mana mau bertanya? Aku Awak? langsung poin aja bertanya. Kalau sama saya langsung to the point, gak usah banyak embel. Apa yang mau kamu pertanyakan? Gini, Kak, gini. Kan kenapa mesti berdebat? Kami tidak berdebat Tahu sesama juga. samawi, Dek. Makanya saya tanya, samawi ini ada apa? Rupanya kamu mengatakan Kristen itu ajaran samawi. Bagi saya bukan ajaran samawi. Ya, Ajaran kalau- samawi itu ya, adalah kalau- ajaran dari... Dengarkan saya. Pak. Dengarkan saya. Ya. Oke. Ajaran samawi itu adalah ajaran dari langit, Dek. Sejak kapan mereka ajaran dari langit? Kalau mereka mengikuti ajarannya Abraham, otomatis mereka bukan Kristen. Karena Yesus sendiri tidak kenal Kristen. Bahkan keturunan Abraham tidak ada yang Kristen. Keturunan Abraham itu Yahudi, Israel dengan apa? Dengan Islam. Sejak kapan Berarti, Kak, Kristen? tapi Kak, yang ada tertulis datanya agama Kristen itu samawi. Agama samawi, agama Ibrahim. Itu di internet pun ada itu, Kak. Kamu Nah, sekarang saya mau sekarang kita begini. kalau membahas ini kan kakak ini membahas ini maksudnya kan. Kalau kayak gitu kakak bilang agama Kristen nggak samawi. Coba jelaskan sama saya gitu. Loh, sekarang begini. Yahudi, Tuhannya kelihatan apa enggak? Ini nggak soal tuan-tuan, Kak. Saya kan tadi statement saya bukan Samawi itu ini ajaran belum dari lagi langit. aku bertanya, Kak. Samawi itu ajaran dari langit. Ajaran dari langit itu adalah Tuhan yang memberikan wahyu. Tuhan mana? Tuhan yang tidak kelihatan. Dia Iya, ini bukan Kak. Tuhan. Jadi masalah tentang apa kalau Kita Samawi? santai ngomong, Kak. Kak, ya, Kamu santai dikasih tahu ngomong. kamu Kita santai ngeyel, aja. sementara kamu nggak ada Tuhan. Gini, Kak. Kamu ada Tuhan. Aku bukan ngeyel. Aku memang udah ada Kamu ada baca. Tuhan nggak? Apakah di Kamu ada Tuhan nggak? Aku nggak ada Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan. Jadi kalau nggak ada Tuhan, kenapa pula di sini tidak membahas tentang Tuhan? Samawi itu apa? Agama dari langit, yang dimana dari ajaran dari langit, yang dimana dari langit itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Yahudi Tuhannya tidak kelihatan. Islam Tuhannya tidak kelihatan. Datang Kristen Tuhannya kelihatan. Bagaimana mungkin kau mengatakan Kristen ajaran samawi? Yahudi Itu tidak. sama Yahudi pewahyuan kan, Kak? Pewahyuan nggak? apa pewahyuan? Agama yang Tuhan mewahyukan atau mengutus seseorang. Tuhan Iya nggak? yang mewahyukan, Tuhan yang mewahyukan firman-Nya, apakah Tuhan itu kelihatan? Apakah Tuhan kelihatan? Ya nggak tahu itu tergantung orang kakak Makanya imajinasikan. jangan sok kau di sini mengatakan ajaran samawi itu seperti Kristen. Lucu pula Berarti kau internet yang sok, mau Kak. bertanya, kau pula Internet yang berarti mau sok. menjawab. Internet berarti sok. ChatGPT sok. Saya bisa Google katakan sok. di internet juga. Saya bisa masukkan internet pula kau apa? Kau Coba lihat dari masukkan kitab dulu. sucinya.
Kau lihat, kau udah baca kitab sucinya belum? Pak, data itu betul-betul absolut. Jika semua itu Saya udah tanya ada sama yang kau, kalau data itu absolut, pertanyaan saya sama kau, ajaran samawi itu apa? ajaran pewahyuan. Dari tadi aku Yang bilang, mewahyukan itu siapa? yang mewahyukan itu Tuhan mewahyukan mengutus Nah, seseorang. sekarang kalau Tuhan yang mewahyukan, sekarang kita sekarang kaji. Kita telah lagi. Tuhan yang mewahyukan firman-Nya itu, apakah Tuhan itu kelihatan atau tidak? Ya itu saya tidak tahu, itu imajinasi Kalau tidak orang tahu, beragama jangan apa. di sini kau sosok tahu. Kau bertanya sama saya loh. Kau pula yang menjawab. Kau buka rumus sendiri. So pula kau. Kau mau belajar, nampak kali kau oten kau. Sejak kapan oten ada ajaran samawi? Menyembah makhluk ada. Ya mereka lah itu. Bukan samawi itu. Srengmawi itu namanya. Ini yang naik kenapa muslim ini? Samawi, nampak kali konten kau. Agnostik pula kau bilang, mau belajar kau pula yang menentukan. Sejak kapan Kristen jadi samawi? Sama pret ya. Bisa pula ajaran samawi Tuhannya mati. Rauf, ajaran samawi itu Tuhannya nggak mati. Biar tahu kau. Tuhan yang mewahyukan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia, Tuhannya pula mati. Itu kau bilang ajaran samawi. Halo Rauf. Rauf. Saya bukan marah ya, bedakan yang marah. Cuman penegasan di sini. Kau bertanya, aku jawab. Halo Luge. Halo, Ya, agama apa bang? saya agama Kristen. Ya, silakan buka kameranya bang. Oke. Bang Zuma lagi sholat, Bang Zuma lagi sholat. Makin jelas ya kelihatannya kita. Nggak kelihatan bang, nggak ada tuh. Mana wajahnya bang? Sabar. Kok bisa gelap? Nggak tahu. Loh. Kenapa bisa begini? Ya, coba dulu. Tak mungkin karena jaringan. Kok bisa gelap kelihatannya? Iya, coba bang di tempat yang terang. Saya di tempat yang terang loh. Mungkin apa bang? Coba ya, saya matikan dulu. Coba nyalakan lagi bang. Atau mungkin jaringan abang, coba abang turun dulu baru minta naik lagi. Oke. Coba dulu bang. Coba abang Coba turun. diturunkan dulu. Oke. Nanti abang naik lagi ya bang ya, kirim permintaan naik, saya naikkan. Udah, enggak. Udah. Coba bang, kirim permintaan naik, permintaan lagi bang. Ajaran samawi. Ajaran samawi itu ajaran langit yang dimana Tuhan mewahyukan firman-Nya itu kepada nabi dan rasulnya. Jadi ajaran seperti itu, Tuhan ada nabi rasul diutus, ada namanya kitab suci. Nah, kitab suci ini sebagai petunjuk ajaran untuk manusia. Tuh, baru ajaran dari langit, Tuhan yang memberikan perintah, aturan, larangan. Ya, bukan Tuhan menjadi manusia terus Tuhan mati, baru kamu katakan itu ajaran samawi. Itu ada ajaran sama pret. Ajaran kampret kayak begitu.
Tuhan bisa pula mati. Tuhan mati pula di tangan ciptaannya, kan lucu. Ngotot pula kau bilang kalau kau Kristen, saya Kristen kak. Gitu, jangan kau gembor-gemborkan, saya lucu. Pas waktu saya tanya, Tuhannya Yahudi kelihatan nggak? Lah jangan lari dulu ke Tuhan loh. Kau bilang ajaran samawi. Jadi kalau nggak larikan ke Tuhan, larikan kemana? Ke kutu kipret. Jangan kau di sini bikin ajaran-ajaran Paulus, tipu-tipu saja kau itu. Kalau Nasrani bukan Kristen. Mana ada Nasrani Kristen? Aisyah. Tapi orang Nasrani ini juga dia apa sama Allah? Dia mengatakan Isa itu putra Allah, tuh nggak boleh tuh. Sama seperti Yahudi tuh, mengatakan Uzair putra Allah tuh. Ayo, Bang apa tadi naik? Bang siapa tadi tuh? Coba, mungkin jaringannya sudah bagus, Bang. Silakan naik, Bang. Kalau kau agnostik, kalau masih di bawah, kau kalau mau jadikan Google itu narasumbermu yang valid, silakan kau percaya saja. Itu banyak orang-orang dongok juga memasukkan berita-berita tidak sesuai di Google. Kau jadikan landasan pemikiran, landasan pembelajaran kau dari Google, ini lucu. Untuk mengetahui ajaran-ajaran agama itu dari kitab sucinya, bukan dari Google. Di zaman dahulu nggak ada Google, bro. Orang pakai Nokia 3310 itu kau pikir sudah ada Google? Dari kitab sucinya. Kalau melihat ajarannya. Nah, baru bisa dibuktikan itu kitab suci firman Tuhan atau bukan. Karena tidak ada kitab suci berbahasa Indonesia. Karena tidak pernah Allah itu mengutus Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada Nabi dari bangsa Indonesia. Kenapa bisa kitab suci ada bahasa Indonesia? Belajar dulu kau, agnostik. Setahu saya agnostik ini dengan ateis ini pintar ya. Pintar loh. Ateis ini, kalau dia mau mengkaji soal apa ya, ketuhanan dari Kristen, dia akan mengatakan ketuhanan Kristen ini tidak masuk logik. Karena Tuhan mati gitu loh. Ya Andika, agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Islam. Islam Bunda. Ya, kan di Islam jangan naik dulu, Bang. Oke, siap. Oke. Ya. Iya, ateis ini pinter loh. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi dia tahu kalau ada sifat Tuhan yang maha kuasa. Datang agama sebelah itu Tuhannya bisa mati. Itu makanya konsep ketuhanan dalam Kristen itu bagi orang ateis itu sangat melucukan gitu. Kalau nggak percaya kalian coba. Tapi ateis yang betul-betul ateis ya, banyak sekarang orang ateis ngaku-ngaku ateis tapi dongo. Orang ateis itu pinter loh. Tapi kalau ada orang yang ngaku ateis itu sekarang ini banyak kan yang dongo. Tuhan bisa jadi manusia, terus orang ateis mengatakan itu Tuhan hebat. Itu dongo namanya, ateis dongo itu. Gitu loh. Ayo Kristen yang mau naik. Tadi itu mana tuh yang tadi itu? Muhammad di kuburan baik yang kau urus Bunda. Naik dulu Marius. Orang yang di kuburan tidak perlu diurus. Jasadnya di alam kubur, tapi rohnya sudah dikumpulkan dikumpulkan di alam barzah. Nanti di situ semua manusia, nanti semua situ akan dikumpulkan di alam barzah. Gak perlu kita urus lagi orang yang mati. Tapi sangat ambigu kalau ada orang mati bangkit jadi Tuhan. Ya, halo, Kristen Islam. Islam pun.
Yang Islam jangan dulu naik. Kan tadi sudah dibilang, yang Islam jangan dulu naik, Pak. Yang Islam di bawah saja ya, nggak usah minta naik. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.